kita membuat akun dengan nama artis tertentu, kemudian di situ banyak orang yang follow di situ ya, maka harga dari akun yang kita bikin itu akan naik guys. Apalagi ini baru dari salah satu dApps yang dibangun di jaringan Disho. Jadi gampangnya kalau kita itu mengupload sesuatu gitu ya di media sosial, maka uploadan kita itu tidak akan disimpan di server guys, tapi akan disimpan secara on-chain, di blockchain gitu. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indojams Crypto Channel, tempat nongkrong kalian ngebahas kripto. Masih bersama gue Arif di sini, YouTuber receh yang sok-sokan ngerti tentang cryptocurrency. Kami ingatkan lagi bahwa kami di sini bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri ya. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di proyek ini. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan proyek kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini ya, beberapa hari ini ada kabar yang cukup mengejutkan juga ya. Dan banyak beberapa media informasi membahas tentang ini, yaitu Elon Musk yang membeli saham dari Twitter. Dan gak tanggung-tanggung guys, dengan pembelian ini menjadikan Elon Musk itu sebagai pemegang saham terbesar di Twitter. Artinya apa? Jadi si Elon Musk sekarang mempunyai hak untuk menentukan mau dibawa kemana Twitter ini ke depannya. Seperti yang disebutkan di salah satu media informasi ya, yang cukup terkenal juga khususnya di bidang cryptocurrency ya, yaitu di cointelegraph.com, bahwa what Elon Musk investment could mean for Twitter crypto plans. Jadi apakah sih efeknya dengan Elon Musk telah berinvestasi di Twitter ini ya? Jadi Tesla CEO-nya si Elon Musk ini baru-baru itu telah membeli 9,2% saham di Twitter dan menjadikan si Elon Musk ini pemangku kepentingan terbesar guys di perusahaan media sosial tersebut. Dimana setiap kali Elon Musk ini melakukan sesuatu di Twitter, pasar kripto itu selalu bergerak sebagai tanggapannya guys, dan mempublikasikan tweet, mengubah gambar profilnya ataupun menambahkan kata Bitcoin di bio-nya mempengaruhi pasar guys. Yang terakhir itu bahkan lebih, itu mengirimkan harga Bitcoin itu naik 20%. Nah inilah sebabnya mengapa komunitas itu menunggu apa arti investasi Twitter ini yang dilakukan oleh Elon Musk. Berita itu langsung memompa harga saham dari Twitter itu naik 22% dan mengirim Dogecoin atau token Doge ya mendekati level tertinggi dalam 2 bulan ini. Ken Lee, dia adalah direktur investasi di Binance Lab, mengatakan kepada Cointelegraph bahwa investasi Elon Musk ini dapat membantu mendorong inisiatif kripto platform dan bahkan mengarah pada integrasi Doge di dalam platformnya. Menurut Lee juga, investasi Elon Musk di Twitter itu dapat membantu meningkatkan percepatan adopsi kripto di Twitter. Masih harus dilihat ya apakah Twitter akan mulai mengadopsi Dogecoin kesayangan Elon Musk ke depannya nanti. Itu kata dari Ken Lee. Nah, dengan kabar ini ya, artinya Twitter itu sekarang memiliki setidaknya ada 2 selebriti kripto ya di antara pemegang sahamnya itu, termasuk mantan CEO Twitter itu sendiri, yaitu si Jack Dorsey. Jadi ada 2 orang, si Jack Dorsey dan si Elon Musk ini guys. Bahkan di beberapa waktu yang lalu ya, di akun Twitter resminya Elon Musk ini, dia mengajarkan jejak pendapat guys, seperti yang bisa kita lihat di sini ya. Jadi Twitter algorithm should be open source. Jadi dia bertanya kepada followernya ya, apakah Twitter algoritmanya itu harus open source itu ya, dan jawabannya 82,7% itu setuju guys. Dan selang beberapa waktu Elon Musk juga mengadakan lagi ya untuk jajak pendapatnya. Di sini dia ngomong bahwa kebebasan berbicara itu sangat penting ya untuk fungsi dari demokrasi. Nah, dia bertanya apakah Anda yakin kalau Twitter itu secara ketat mematuhi prinsip ini, dan jawabannya adalah 70,4% tidak. Artinya
di media sosial Twitter ini kita tidak bisa berbicara secara bebas guys. Jadi kalau kita memposting atau mengunggah sesuatu ya di Twitter ini dan ini bersifat sangat berbahaya dan agak sensitif gitu untuk pembicaraannya, maka akan di-ban oleh Twitter. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan kepemilikan sebanyak 9,2% saham di Twitter ini, apa yang akan dilakukan oleh Elon Musk ke depan? Ini sungguh menarik guys. Apakah nanti Twitter akan menerima untuk pembayaran kripto? Atau nanti Twitter mempunyai koinnya sendiri? Siapa yang tahu? Dengan hebohnya berita ini ya, maka banyak para peneliti khususnya untuk kripto antusias ya, ini akan memprediksi kira-kira kedepannya ini bakal ramai di bidang apa guys. Setelah kemarin itu kan ramai di metaverse, kemudian koin meme, dan selanjutnya apa? Dan mereka memperkirakan untuk kedepannya nanti bakal ramai dalam hal bidang DeFi untuk kripto ya, di bidang DeFi dan juga sosial media terdesentralisasi atau sosial media yang berbasis blockchain guys. Dan bersamaan dengan itu ada salah satu project juga yang ramai diperbincangkan di dunia kripto khususnya, yaitu project DeSo guys. Kalian penasaran kan? Kita langsung saja menuju ke websitenya. Let's go. DeSo, the Decentralized Social Blockchain. Jadi DeSo ini adalah sebuah blockchain guys, layer 1 yang dibangun dari bawah ke atas untuk menskalakan aplikasi sosial terdesentralisasi ke 1 miliar pengguna. Jadi nanti di sini akan banyak decentral app khususnya untuk media sosial ya, yang akan dibangun di jaringan blockchain DeSo ini. Dan bisa kita lihat di sini, ini adalah beberapa apps dan ini udah lebih dari 200 decentral app yang dibangun di jaringan DeSo ini ya. Beberapa di antaranya ada Polygram, Prosper Cloud, ada Clouda Vista, ada Pulse, Flick, NFTZ, BitHunt, dan masih banyak lagi. Dan yang paling terkenal salah satunya adalah Diamond guys. Ini kalian cek ya. Kita lihat di sini Diamond ini ya ibaratkan seperti Facebook lah kayak gitu, tapi berbasis blockchain. Kemudian ada yang namanya Clouda Vista, ini lebih mirip kayak Twitter lah kayak gitu. Nah di sini kalian bisa lihat ya, untuk nama app-nya Diamond ini merupakan sosial app similar atau mirip dengan beberapa Web 2.0 counterparts atau rekanan dari aplikasi yang masih berbasis Web 2.0. Antara lain ya kayak Facebook kayak gitu. Gampangannya sih ini adalah mirip dengan Facebook aja kayak gitu. Kemudian ada juga yang namanya Vibe Hut. Nah ini kita bisa melakukan panggilan video ya, 1 lawan 1, dan ada skornya di sosial medianya nanti. Ini cukup keren untuk konsepnya juga ya. Jadi seperti kayak Zoom lah kayak gitu. Kemudian ada juga Everything Store, ini kayak shopping kayak gitu ya bangsa ya, kayak Shopee, kayak Tokopedia, Bukalapak, dan yang lain-lain. Dan masih banyak lagi guys. Jadi ini dari kategorinya aja udah kelihatan ya. Untuk consumer apps, kemudian investor dApps, ada NFT atau username exchange, ada tools, explorers, utilities. Jadi banyak banget di sini untuk dApps yang sudah dibangun di jaringan DeSo ini. Nah nanti jika kalian tertarik untuk membahas mungkin salah satu atau beberapa project-projectnya, kalian bisa isi di kolom komentar aja ya. Dan jika nanti banyak teman-teman yang merequest, kita akan bikin satu video atau beberapa video khusus membahas tentang project-project yang dibangun di blockchain DeSo ini. Nah di sini kita akan sedikit menjabarkan ya tentang blockchain DeSo ini agar nanti kalian ada gambaran lah seperti apa sih blockchain DeSo itu dan fungsinya itu bagaimana gitu. Karena konsepnya di sini cukup unik ya jika dibandingkan dengan blockchain-blockchain yang sudah ada gitu. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, ada 100.000 lebih untuk nodes yang sudah di-download. Kemudian 1,4 miliar lebih US dollar ya untuk total transaction volume-nya. Dan yang lebih keren di sini adalah average atau rata-rata cost atau biaya per postnya itu cuma 0,000017 US dollar. Jadi kemungkinan nanti di sini kalau kita melakukan interaksi ya di dalam media sosialnya, itu kita akan kena gas guys. Keren kan? Dan kalau kita lihat ya di salah satu dApps-nya yang namanya Diamond, ini adalah mirip kayak Facebook kayak gitu ya. Nah di sini kita ada akun-akun di mana akunnya ini ada harganya. Kalau kalian lihat di sini ya,
Dan akun-akun ini bisa diperjualbelikan. Dan tentu saja harganya ini akan tergantung dari followernya. Kita ambil contoh lah ya. Di sini ada akun yang namanya Elon Musk. Tapi keterangannya di sini ya, untuk profilnya ini masih belum diklaim oleh Elon Musk-nya sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini untuk harganya itu sudah ada 12.117 US dollar. Jadi sudah mahal banget untuk akun ini. Dengan followernya 26 ribuan follower ya, jadi cukup banyak banget. Artinya kemungkinan ya, semakin banyak follower maka harga dari akun Elon Musk ini akan semakin tinggi guys. Dan kalau kalian lihat di sini ya, banyak banget akun-akun yang masih belum diklaim oleh orang. Di sini saya jadi berpikir guys, apakah dengan kita mempunyai akun di sini, kemudian kita mempunyai follower yang banyak, apakah nilai dari akun yang saya bikin itu akan menjadi bernilai atau mempunyai harga, ya kan? Saya penasaran di situ. Dan saya mencoba. Nah, ini adalah profil yang saya buat ya. Dan ternyata saya membuat untuk akun di sini ya. Dan langsung saya mendapatkan koin Deso ini sebanyak 0,00006. Jadi langsung mempunyai harga saya di sini tuh, meskipun saya baru membuat guys. Jadi di sini kita bisa anggap aja ya, seumpama gitu, kita membuat akun dengan nama artis tertentu, kemudian di situ banyak orang yang follow di situ ya, maka harga dari akun yang kita bikin itu akan naik guys. Seperti yang contoh yang tadi ya, seumpama Elon Musk ini ya. Si Elon Musk ini bener-bener mau membeli akun ini dengan harga 12 ribuan dolar ini, artinya kita akan mendapatkan keuntungan guys, yang cukup lumayan banget kan. Dan itu mungkin salah satu kelebihan dari Deso ini, selain kelebihan-kelebihan yang lain yang mungkin saya belum tahu di sini, karena ini masih baru konsepnya dan jujur saya masih belum banyak explore di sini. Apalagi ini baru dari salah satu dApps yang dibangun di jaringan Deso. dApps sekarang sudah ada lebih dari 200 guys, jadi kan banyak banget kan peluang-peluangnya. Oke, kita kembali ke websitenya dulu. Nah, kemudian kenapa sih kita harus memilih blockchain Deso ini ya? Ya tentu saja kalau kita baca di sini dari skala. Jadi ini adalah satu-satunya blockchain yang dibuat khusus untuk menskalakan aplikasi sosial terdesentralisasi. Karena apa? Blockchain yang ada saat ini itu tidak bisa menskalakan aplikasi sosialnya guys. Jadi aplikasi sosial yang menghasilkan banyak data dan blockchain yang ada itu tidak dilengkapi untuk menyimpan dan mengindeksnya. Ini menjadi salah satu alasan kenapa Deso ini diciptakan. Kemudian Deso ini membuka perbatasan berikutnya untuk blockchain. Artinya ini sebagai generasi berikutnya gitu guys. Deso ini dibangun dari bawah ke atas untuk menskalakan salah satu pasar terbesar yang belum dimanfaatkan untuk blockchain, yaitu apa? Media sosial guys. Artinya apa? Di luar sana itu masih sedikit guys, atau mungkin masih jarang banget blockchain yang berhubungan dengan media sosial. Dan jujur setahu saya baru Deso ini ya, blockchain yang khusus dibangun untuk memberdayakan media sosial. Karena seperti yang kalian tahu ya, blockchain itu biasanya berhubungan dengan DeFi, kemudian dengan game, NFT, ya kayak gitulah ya, pada umumnya lah. Nah, ini cukup unik kan dengan konsep dari Deso blockchain ini. Dan yang unik juga ya, Deso blockchain ini bersifat 100% open source dan juga 100% open chain, datanya itu terbuka. Jadi semua kode itu 100% ya, dan data-datanya itu benar-benar terbuka. Dan semua konten akan disimpan langsung secara on-chain. Jadi gampangnya kalau kita itu mengupload sesuatu gitu ya di media sosial, maka uploadan kita itu tidak akan disimpan di server guys, tapi akan disimpan secara on-chain, di blockchain gitu. Jadi platform media sosialnya itu tidak akan bisa melakukan ban terhadap postingan kita. Ini kan keren banget. Nah, ini adalah contoh yang tadi saya sebutkan ya. Diamond ini adalah salah satu decentral app-nya ya, dimana Diamond ini adalah sumber komunitas dan wacana nomor 1 ya untuk pembuat konten di web, sepenuhnya didukung oleh blockchain Deso guys. Nah, ini adalah para investor atau pemegang token Deso yang telah mendukung perkembangan dari project Deso ini ya, seperti ada Sequoia, ada TQ Venture, ada Coinbase Venture. Ini yang keren ya, ada A16Z ini ya, ini keren banget. Kemudian ada juga Alex Ohanian, ada Pantera, Polychain, Variant Fund, Abstract Venture, Parafy, dan masih banyak lagi ya.
DSO ini pun pernah dia dibahas di beberapa media informasi seperti CoinDesk, Bloomberg, Decrypt, Yahoo Finance, CNBC, Yahoo Finance, CNBC, Forbes, The New York Times, dan masih banyak lagi. Oke, kemudian fitur-fitur apa sih yang ditawarkan dari DSO blockchain ini? Pertama adalah profil on-chain. Jadi setiap profil pengguna itu akan disimpan secara on-chain dan hanya dikendalikan oleh kunci pribadi si penggunanya. Ini akan menjadikan identitas kita itu sangat portable ya di antara semua aplikasi di ekosistem DSO. Kemudian fitur untuk sosial NFT, di mana NFT yang dicetak di Decentral Social ini ya, atau DSO ya, ini akan dikaitkan dengan profil artis dan dapat ditampilkan di profil pembeli, serta akan meningkatkan asal usul sekaligus menjadikannya sosial secara inherent dan lebih berharga tentunya. Kemudian untuk token sosialnya sendiri ya, jadi setiap profil yang dibuat di DSO itu dapat memiliki token sosial yang melekat padanya. Token sosial di DSO ini akan mendapatkan arus kas dari penjualan NFT dan segera semua tentu saja dalam bentuk monetisasi dari kreatornya. Kemudian fitur untuk tips sosial ya, alias diamondnya di sini ya, social tapping aka diamonds. Karena DSO ini adalah blockchain ya, maka tidak pernah semudah ini untuk mengintegrasikan fitur uang asli seperti memberi tip ke aplikasi, kemudian kiat ya, seperti memberi tip pada aplikasi. Kiat dapat diintegrasikan secara langsung dengan konten. Misalnya mengizinkan pengguna untuk memberikan diamond ke postingan daripada hanya klik suka doang ya, atau klik like doang. Kemudian untuk postingan di rantai atau on-chain post ya, dimana setiap postingan dan balasan yang disimpan dan diindeks langsung secara on-chain. Artinya konten yang kita buat itu di semua aplikasi di ekosistem DSO, jika algoritma satu aplikasi tidak menunjukkan suka, maka ada ribuan aplikasi lain yang akan menunjukkannya. Dan masih banyak lagi guys fitur-fiturnya. Jadi tim pengembang inti dari DSO ini akan terus berfokus pada penggunaan kekuatan blockchain untuk menciptakan sebanyak mungkin cara baru bagi pembuat konten untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Jadi dengan banyaknya aplikasi ya yang nanti akan dibangun di jaringan DSO ini, maka akan membuat semakin bervariasi fungsi-fungsinya. Nah ini keren banget guys, kita tunggu aja perkembangannya seperti apa nanti. Untuk tokenomicsnya sendiri ya, dari koin DSO ini ditetapkan pada 10,8 juta koin saja. Jadi koin DSO ini akan didistribusikan melalui kurva ikatan atau bonding curve ya, dengan lebih dari 44.000 pembelian dan tidak ada satu entitas yang memiliki lebih dari 5% pasokan selain developernya atau pendirinya, yang secara kolektif memiliki kurang dari 20% guys. Nah di sini seperti yang bisa kalian lihat ya, untuk initial bonding curve ini akan didistribusikan sebanyak 8,5 juta koin. Kemudian untuk foundersnya ini ada 2 juta koin, dan untuk miningnya ini ada 275.000 koin. Untuk bisa melihat lebih jelasnya ya dari para holdernya ya, si all purchase nanti akan dibawa ke halaman ini. Nah di sini sudah dijelaskan secara rinci untuk alokasi koin-koinnya ya, kalian bisa cek sendiri. Kemudian blockchain DSO ini ya disupport oleh DSO Foundation Nirlaba yang misi luasnya adalah mendukung desentralisasi media sosial. Yayasan ini dipimpin oleh veteran kripto yaitu Nader Al-Naji dengan perbendaharaan 200 juta US dollar di belakangnya untuk mendukung misinya. Kalau kita baca di sini ya, di Octane Fund ini pada Oktober tanggal 4 2021 bahwa mereka mengumumkan ya bahwa Octane Fund ini telah menyediakan sebanyak 50 juta US dollar untuk mendorong ekosistem sosial yang terdesentralisasi. Untuk mendukung misinya ini, DSO Foundation memiliki dukungannya lebih dari 200 juta US dollar dari Sequoia Social Capital, Andreessen Horowitz, dan masih banyak lainnya lagi. Dimana sekarang sebagai inisiatif besar pertama mereka ini adalah dengan bangga mengumumkan bahwa mereka itu akan meluncurkan dana pengembang sebesar 50 juta yang akan disebut dengan Octane Fund ini ya. Jadi mengapa Octane? Karena dana ini adalah tentang mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekosistem pengembang DSO yang sudah cepat. Meskipun blockchain DSO baru dalam versi beta selama 6 bulan ini, sudah ada lebih dari 100 aplikasi yang dibangun di jaringan DSO ini, termasuk Flick
yang dibuat oleh Nigel Eccles, salah satu pendiri dan mantan CEO FanDuel. Ada Pulse yang didukung oleh modal sosial dan Polygram.cc yang merupakan pasar NFT kelas 1. Kemudian untuk lebih lengkapnya dari visi DISO ini ya, kalian bisa klik aja di tombol visi tadi ya, vision sini. Nah, di sini sudah dijelasin secara lengkap ya, baik dari introduction-nya tentang the value of decentralizing social media itu apa, kemudian keuntungan bagi user, bagi developer, dan juga pada node operator juga. Di sini dijelasin secara lengkap guys. Untuk lebih lengkapnya juga ya, kalian bisa klik aja di dashboard ya. Ini untuk informasi ekosistem DISO. Ini seperti yang kalian lihat ya. Jadi circulating supply DISO-nya ini ada 10,6 juta. Creator earning, total wallet in DISO ada 1,5 juta. Ada total block mine, ada current DISO price-nya sekarang ada di $44,59 ya. Jadi cukup mahal. Kemudian transaksi fees per post ini 0,00005 atau 0,000001 DISO. Nah, ini adalah DISO coin listingnya. Ada di Coinbase, Blockchain, kemudian Ascendex dan CoinEx. Nanti kalian bisa membeli koin DISO di exchange ini. Ini grafik untuk wallet dan creators on DISO. Kalian bisa cek sendiri. Ini adalah project-project yang sudah dibangun di jaringan DISO. Kemudian transaksi di DISO Blockchain. Ini grafiknya. Dan ada beberapa influencer-influencer yang membahas tentang DISO juga ya, khususnya untuk di YouTube. Jadi nanti kalau kalian mungkin kurang jelas ya dari penjelasan saya, bisa buka YouTube channel ini. Jadi nanti kalian bisa lebih memahami tentang project dari DISO blockchain ini. Koin DISO ini sudah listing di CoinMarketCap dengan harganya sekarang ada di Rp606.874. Jadi cukup mahal guys. Tapi kalau kita cek di sini ya, ATH-nya ini cukup mahal sekitar 2,7 juta dan sekarang lagi koreksi. Tapi saya yakin ya dengan DISO ini, saya yakin kedepannya ini bakal bagus guys. Dengan total supply yang hanya 10 jutaan, ini masih murah guys menurut saya. Jadi nanti kalau kalian tertarik untuk memiliki koin DISO ini, bisa beli di Coinbase Exchange, Ascendex atau Bitmax ya, dan di blockchain.com juga bisa. Oke, jadi itu sedikit ya tentang preview dari project DISO ini, Decentralized Social Blockchain, dan kami harapkan informasi yang kami sampaikan tadi itu bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan tidak lupa kami ingatkan kembali, jika kalian ingin melakukan investasi dimanapun dan apapun, jangan lupa untuk melakukan riset mandiri. Dan yang tidak kalah penting juga untuk selalu memakai uang dingin dalam berinvestasi. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, share jika ingin teman-teman kalian tentang project ini, dan tentu saja klik the like button. Terima kasih, jangan lupa berolahraga dan selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan keep cuan.